Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Bu Iin. Salam sehat, salam semangat. Nah, masih tetap ya anak-anak, untuk minggu ini kita masih belajar dari rumah. Nah, dan anak-anak kita belajar untuk minggu ini yaitu pada tema 1, subtema kedua, tentang hidup rukun dengan teman bermain. Oke anak-anak, seperti biasa nih, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Oke, berdoa bersama-sama dulu anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah selesai berdoa. Dan selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu anak-anak. Oke, menyanyi bersama-sama nggih. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Sanalah aku berdiri, jadikan Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Negara bangsa rakyatku semuanya, bangga di menegakkan Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sudah dulu ya anak-anak. Oke. Selanjutnya anak-anak, kita hafalan Quran surat Abasanya nggih. Quran surat Abasa ayat 7 sampai 12 untuk minggu ini. Ayat 1 sampai 6 sudah hafal nggih. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke ayat 7 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Alaika alla yassaka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah. Oke, sudah ya. Ayat 7 sampai ayat 12. Dihafalkan ya anak-anak untuk minggu ini. Oke, alhamdulillah untuk pembiasaan sudah selesai. Nah, kita langsung masuk ke materi ya anak-anak. Nanti kita ada 4 kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang pertama, kita mata pelajarannya PPKN. Dan materi untuk PPKN yaitu tentang simbol dan bunyi sila Pancasila, serta sikap dan pengamalan sila pertama dan kedua. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang bunyi sila dan simbol-simbolnya. Dan Bu Iin akan menjelaskan kembali tentang bunyi sila dan simbol-simbolnya agar kalian terus ingat, nggih? Oke, untuk sila yang pertama anak-anak, bunyinya ketuhanan yang Maha
Esa, simbolnya bintang. Untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai emas. Untuk sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Dan untuk sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya sila keempat kepala banteng. Dan sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa anak-anak? Iya, padi dan kapas. Jangan lupa anak-anak diingat-ingat, dihafalkan tentang bunyi sila pada Pancasila beserta simbol-simbolnya pada setiap silanya. Oke anak-anak? Oke, lanjut ya. Nah anak-anak kita akan belajar tentang sikap yang mencerminkan atau sikap pengamalan sila pertama pada Pancasila. Nah, di sini ada gambar apa aja ini? Gambar yang pertama yaitu satu keluarga sedang melaksanakan sholat berjamaah. Gambar yang kedua berdoa sebelum makan. Gambar yang ketiga, iya pergi ke mana ini? Gereja, nggih. Gambar yang keempat, iya ada yang sholat di pura. Terus gambar yang kelima, ada yang sedang beribadah di wihara. Terus gambar yang terakhir, ada yang melaksanakan ibadah di kelenteng. Jadi anak-anak, sikap pengamalan sila pertama pada Pancasila adalah sikap-sikap yang berhubungan dengan agama kita masing-masing. Oke? Jadi yang berhubungan tentang agama dan menghargai agama orang lain. Itu adalah contoh pengamalan sila pertama. Contoh seperti kita beragama Muslim, kita seorang Muslim beragama Islam. Contoh pengamalan sila pertamanya apa anak-anak? Iya, beribadah atau sholat. Dan juga sama tadi sebelum kita belajar tadi apa? Iya, berdoa dulu, berdoa sebelum belajar, sebelum makan, sebelum tidur, semua ada doanya. Dan itu contoh pengamalan sila pertama juga. Terus apa lagi? Iya, anak-anak, contoh jika anak-anak mendapatkan sesuatu, mendapatkan rezeki, atau mendapatkan nilai yang bagus ketika ulangan, anak-anak bersyukur dong. Nah, contoh pengamalannya juga termasuk itu, anak-anak bersyukur dengan apa yang sudah didapatkan. Itu contoh pengamalan sikap sila pertama. Pokoknya yang berhubungan tentang agama dan kegiatan-kegiatan agama itu merupakan contoh sikap sila pertama. Dan jangan lupa yang menghargai agama orang lain juga merupakan contoh pengamalan sila pertama ya anak-anak. Oke, Bu In lanjut ya. Nah, yang kedua yaitu tentang contoh pengamalan sikap sila kedua pada Pancasila. Bu In ada beberapa gambar ini, coba dilihat. Contohnya seperti ini. Nah, bekerja sama atau bergotong royong membersihkan lingkungan. Itu juga contoh pengamalan sikap sila kedua. Ada apa lagi? Iya, berbagi makanan. Nah, oh iya anak-anak, Bu In jelaskan dulu bahwa bunyi sila kedua seperti apa anak-anak? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, pengamalan sikap sila keduanya juga harus tentang kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang adil dan sopan, terus mentaati aturan, adab, beradab, seperti itu. Contoh seperti ini tadi, kerja bakti bersama, terus berbagi bersama teman, itu juga. Terus apa lagi? Nah, membantu atau menolong teman yang sedang jatuh dari sepeda loh Bu In. Iya, jadi menolong teman yang sedang kesulitan.
mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, ditolong. Nah, yang terakhir juga ada, ada apa ini? Memberikan bantuan ya? Iya, anak-anak. Contoh memberikan bantuan kepada orang yang lebih membutuhkan itu merupakan pengamalan sila kedua. Jadi ketika ada contoh bencana alam atau ke panti asuhan, anak-anak memberikan sesuatu bantuan kepada mereka, itu contoh pengamalan sikap sila kedua. Oke anak-anak, paham ya? Contoh pengamalan sikap sila kedua pada Pancasila, yaitu hal-hal yang berhubungan tentang kemanusiaan. Berbagi bersama teman, saling membantu, dan saling menolong ketika teman kesulitan, serta memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Itu contoh-contohnya. Oke, alhamdulillah untuk muatan PPKN kita sudah selesai. Sekarang Bu In lanjut ke kegiatan belajar yang kedua, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia anak-anak. Nah, materinya itu tentang kalimat ajakan. Oke, apa tuh kalimat ajakan itu? Oke, sebelum Bu In menerangkan lebih lanjut, Bu In ada sebuah percakapan tentang kalimat ajakan. Dibaca yuk. Ayo, anak-anak juga bisa membaca loh. Ini di buku paketnya. Nih, Buin bacakan ya. Ada Udin sama Edo. Udin bilang seperti ini. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Tidak apa-apa, Do. Ayo, aku bonceng naik sepedaku. Nah, Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, seperti tema kita pada minggu ini yaitu hidup rukun bersama teman bermain. Jadi ketika bermain kita tidak boleh memilih-milih teman. Kita harus mengajak semua teman. Nah, lanjut ke materi kalimat ajakan. Di materi ini atau di teks ini mana yuk kira-kira kalimat yang berisi ajakan Udin kepada Edo. Iya yang ini ya. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Terus itu juga bilang apa? Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Jadi Udin mengajak Edo bermain dan Edo juga meminta Udin untuk mengajak teman-teman yang lain. Ada lagi apa? Ayo. Nah, ini ada juga Udin juga mengajak Edo untuk dibonceng naik sepeda. Nah, itu beberapa contoh kalimat ajakan yang ada di teks yang Bu In kasih ini. Sudah paham belum? Kira-kira kalimat ajakan itu seperti apa? Oke, kalau belum akan Bu In lanjutkan materinya, ya. Oke. Nah, apa toh kalimat ajakan itu? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang atau orang banyak atau banyak orang untuk melakukan sesuatu anak-anak. Nah, dan kalimat ajakan itu ada beberapa kata yang digunakan. Bisa ayo, bisa mari, bisa marilah. Kayak seperti yang tadi ya, di teks tadi menggunakan kata apa? Ayo. Betul, ayo. Jadi kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Dan kata-kata yang ada pada kalimat ajakan itu ada ayo, mari, dan marilah. Seperti itu. Sampai sini paham, Deng? Salam paham, ya? Pinter. Oke. Oke anak-anak, Bu In lanjutkan, ya. Contoh
dari kalimat ajakan. Contoh seperti ini, ada kalimat atau pernyataan Adi ingin mengajak Lala mengaji. Buatlah contoh kalimat ajakannya. Ayo, seperti apa kira-kira ajakannya? Seperti ini kalimatnya, nggih. Nah, ayo mengaji bersamalah. Nah, Adi mengajak Lala mengaji bersama. Kalimat ajakannya ini menggunakan kata ayo, seperti itu. Ya, anak-anak. Contoh yang kedua. Pernyataannya ada Denny mengajak teman-teman untuk selalu menjaga kebersihan. Ayo, kalimat ajakannya kira-kira seperti apa? Nah, mari teman-teman kita jaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya ya. Nah, di sini Denny mengajak teman-temannya untuk menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu anak-anak. Kalimat ajakan yaitu kalimat yang mengajak untuk melakukan sesuatu. Dan ingat sesuatunya harus yang positif ya, atau yang baik-baik. Seperti Denny ini. Ya, oke. Alhamdulillah. Untuk materi bahasa Indonesia juga sudah selesai anak-anak. Tentang apa tadi? Kalimat ajakan. Yeay. Oke, selanjutnya untuk kegiatan belajar yang ketiga, kita belajar tentang matematika. Iya, matematika. Materi matematika yaitu tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah 3 angka. Nanti anak-anak Bu In ajari cara membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah 3 angka ya. Sebelumnya, ini Bu In ada 2 contoh gambar. Gambar A dan gambar B. Bu In mau tanya, kira-kira gambar A dan gambar B itu yang banyak yang mana ini? Kapur anak-anak. Ini tuh kapur. Yang banyak yang mana? Ayo. Yang lebih banyak gambar A atau gambar B? Iya, gambar B anak-anak ya. Ini lebih banyak daripada gambar A. Yang gambar A itu lebih sedikit daripada yang gambar B. Nah, itu anak-anak. Nanti anak-anak membandingkan bilangan cacah 3 angka. Dengan cara apa? Dengan cara menuliskan kelompok-kelompok pada bilangan cacah 3 angka. Kemarin kelompoknya ada apa? Kelompok ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi yang banyak ini kelompok apa? Ratusan. Kelompok yang diikat-ikat kecil ini apa? Kelompok puluhan. Dan yang tidak diikat kelompok satuan. Itu nilai tempatnya pada bilangan cacah 3 angka. Oke, Bu In jelaskan ya. Nah, kita tuliskan nilai tempat bilangan pada setiap kelompok. Nah, kelompok ratusan ada berapa anak-anak? Yang gambar A ada 2, jadi 200. Ditambah kelompok puluhannya ada berapa? 4, 40. Dan kelompok satuannya ada 5, jadi 245 untuk gambar A. Dan untuk gambar B, yaitu ada berapa ini? Iya, kelompok ratusannya ada 3, 1, 2, 3, 300. Dan kelompok puluhannya ada 1, 10. Dan kelompok satuannya ada 5. Jadi jumlahnya ada 315. Nah, anak-anak, di sini kita harus membandingkan antara gambar A dan gambar B. Ternyata gambar A itu lebih kecil atau kurang dari gambar B. Jadi, seperti ini anak-anak. Jadi, 245 itu lebih kecil dari 315.
Simbolnya seperti ini. Anak-anak, nanti Ibu In akan memberikan beberapa simbol yang digunakan untuk membandingkan bilangan. Kalau seperti ini simbolnya, itu apabila bilangan yang depan itu lebih kecil atau kurang dari bilangan yang belakangnya. Ini bilangan yang depan itu lebih kecil dari bilangan yang belakangnya. Ingat anak-anak, pokoknya simbolnya akan mengarah atau memakan. Nah, memakan bilangan yang besar. Nah, yang besar yang mana? Yang belakang. Jadi yang dimakan yang belakang. Namanya seperti ini. Paham, Dereng? Itu cara membandingkannya ya, dengan cara menuliskan nilai tempat pada bilangan 3 angka. Oke, Bu In lanjut. Nah, seperti ini. Bu In jelaskan lagi. Ini, perhatikan bilangan 225 dan 252. Di sini kita menuliskan nilai tempatnya 225. Ada 200, 200-an, 20, 20-an, dan satuannya 5. Untuk yang kedua, ada 200 ditambah 50 ditambah 2. Nah, di sini nilai angka pada tempat puluhannya tidak sama dan nilai angka pada tempat ratusannya sama. Nah, nilai angka pada tempat ratusan kedua bilangan tersebut sama, yaitu 200. Dan nilai angka pada tempat puluhannya tidak sama, yaitu 20, yang satu 50. Karena 20 kurang dari 50, maka 225 kurang dari 252. Atau apa anak-anak? Lebih kecil. Nah, di sini anak-anak nanti bisa ditulis seperti ini. 225 lebih kecil atau kurang dari 252. Nah, anak-anak, ini adalah simbol-simbol yang digunakan untuk membandingkan bilangan. Simbol yang pertama itu menunjukkan bilangan kurang dari. Simbol yang kedua itu menunjukkan bilangan lebih dari atau lebih besar dari. Sudah Bu In jelaskan tadi ya anak-anak, bahwa simbolnya akan memakan apa? Memakan bilangan yang lebih besar. Untuk lebih jelasnya Bu In berikan contoh. Contoh yang pertama, maaf anak-anak. Contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama yaitu 326 itu lebih besar dari 317. Nah, ini lihat nih simbolnya mengarah pada bilangan yang lebih besar. Simbolnya memakan bilangan yang lebih besar. Jadi 326 dan 317 itu menggunakan simbol lebih besar dari. Contoh yang kedua. Nah, ini 412 itu dengan 461 lebih dari apa kurang dari? Kurang dari 412 lebih kecil dari 461. Atau 412 kurang dari 461 anak-anak. Nah, yang terakhir contohnya, nah ini 236 sama dengan 236, seperti simbol yang seperti ini. Jika simbol sama dengan itu ditunjukkan ketika dua bilangan itu nilainya sama.
Oke, dari sini sudah paham tentang simbol-simbol yang digunakan untuk membandingkan bilangan 3 angka. Ingat anak-anak bahwa simbol lebih besar atau lebih kecil itu akan mengarah pada bilangan yang lebih besar. Ingat, jika yang besar yang depan, jadi simbolnya memakan bilangan yang depan. Jika yang depan itu yang belakang itu yang besar, ya, yang besar itu yang belakang, simbolnya akan memakan bilangan yang belakang. Bentuknya seperti ini. Paham, Dereng? Paham ya, Bu Indah sudah pada bisa ini. Ye. Ingat, simbol akan memakan bilangan yang lebih besar. Seperti itu ya. Kalau yang lebih besar yang depan, jadi simbolnya menghadap ke depan. Kalau yang besar yang belakang, simbolnya memakan atau menghadap ke belakang. Oke anak-anak, paham nggih? Alhamdulillah. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu mengurutkan bilangan 3 angka anak-anak. Nah, ketika tadi anak-anak sudah membandingkan bilangan 3 angka, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, nanti anak-anak juga bisa mengurutkan bilangan 3 angka tersebut. Seperti itu, bisa dari yang terkecil ke yang besar, bisa juga dari yang terbesar menuju yang paling kecil. Oke, Bu In kasih contoh. Urutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jika disuruhnya dari yang terkecil sampai yang terbesar, otomatis anak-anak memilih yang paling apa dulu? Yang paling kecil dulu. Ini ada 4 bilangan 3 angka. Ada 4 ya. Nah, dilihat mana yang paling kecil. Ya, tadi sudah tahu nilai tempatnya. Jadi sudah paham ya mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Nah, mana kira-kira yang paling kecil? Iya, yang paling kecil ada 211. Terus lanjut ke 214, 232, dan yang paling besar yaitu 256. Oke, selanjutnya jika disuruh urutkan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Otomatis anak-anak disuruh apa ini? Iya, disuruh menuliskan yang paling besar dulu dari bilangan-bilangan ini. Oke, yang paling besar yang mana anak-anak? Iya, yang paling besar yaitu 154. Setelah itu agak kecilnya 146, terus yang kecil lagi 123, dan yang paling kecil yaitu 118. Begitu caranya anak-anak untuk mengurutkan bilangan-bilangan 3 angka. Dari yang terkecil atau yang terbesar sampai yang terbesar, atau dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke. Jangan lupa nanti dilihat dulu soalnya. Mau diurutkan dari yang mana dulu? Ya anak-anak? Oke, alhamdulillah anak-anak sudah pada bisa ini. Nah, selanjutnya anak-anak untuk materi yang keempat. Kita akan belajar muatan SPDP. Nah, di muatan SPDP nanti kita akan belajar tentang apa? Tentang koordinasi gerak tarik anggota tubuh anak-anak. Anggota tubuh di sini yaitu kita akan membahas tentang macam-macam gerak tubuh dalam tari. Apa aja macam-macamnya ya? Nah, ada ini anak-anak macam-macamnya. Ada gerakan tangan jika yang digunakan menari itu tangannya, itu merupakan gerakan tangan. Ada juga jika yang digerakkan kakinya itu dinamakan gerakan kaki. Dan jika yang digerakkan kepalanya itu merupakan gerakan kepala seperti ini. Nanti anak-anak bisa melihat di buku paket halaman 68 dan 74. Dilihat gerakan apa saja di situ.
Nah, anak-anak, setelah kita belajar tadi tentang SPDP-nya, macam-macam gerak tubuh dalam tari ya. Nanti bisa dibuka buku paketnya halaman 68 dan 74. Gerakan-gerakan apa yang digunakan dalam tari. Oke, alhamdulillah selesai untuk materi minggu ini dan Bu Iin akan memberikan tugas untuk minggu ini anak-anak. Nanti tugasnya anak-anak bisa mengumpulkan selama di minggu ini. Oke, kerjakan LKS tematiknya, evaluasi sub tema 2, halaman 37 sampai 42. Ya anak-anak, dikerjakan pelan-pelan, tidak usah terburu-buru, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak belajar di rumah. Dan ingat, dikerjakan sendiri, ditulis sendiri. Boleh didampingi orang tua, akan tetapi untuk menulis tugasnya, anak-anak menulis sendiri ya. Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai untuk materi minggu ini. Bu In sudah menjelaskan. Dan sebelum mengakhiri, seperti biasa, Bu In akan menyimpulkan belajar-belajar apa kita pada minggu ini ya. Belajar apa tadi? Pertama tentang PPKN. Pada mata pelajaran PPKN, kita belajar tentang bunyi sila dan simbol pada sila Pancasila. Diingat-ingat ya anak-anak, bunyinya dan simbolnya pada setiap sila Pancasila. Selanjutnya, kita belajar tentang apa anak-anak? Iya, sikap yang mencerminkan sila pertama dan sila kedua. Kalau sila pertama tentang apapun yang berhubungan tentang agama masing-masing. Dan ingat, kita harus saling menghargai agama orang lain. Dan untuk contoh pengamalan sikap yang mencerminkan sila kedua, yaitu tentang kemanusiaan, hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan, membantu, berbagi, tolong-menolong, itu masuk pada pencerminan pengamalan sila kedua. Dan lanjut untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, kita tadi belajar tentang apa anak-anak? Ya, cara membuat kalimat ajakan, di mana kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak untuk melakukan sesuatu. Dan kata-kata yang biasanya digunakan dalam kalimat ajakan ada apa saja? Ayo, ayolah, mari, marilah. Itu ya anak-anak, nanti bisa membuat sendiri kalimatnya. Oke, dan untuk matematika, kita belajar apa tadi? Iya, kita belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah 3 angka. Dan di membandingkan, kita harus menuliskan nilai-nilai pada setiap kelompok bilangan cacah. Ada nilai ratusannya, puluhannya, dan satuannya. Dibandingkan, dan cara membandingkannya dengan cara menuliskan simbol. Simbolnya ada apa saja tadi? Simbol kurang dari dan simbol lebih dari. Atau ingat anak-anak, simbolnya selalu menghadap pada bilangan yang besar ya. Jadi ketika ada dua bilangan, yang depan itu yang besar, nanti simbolnya menghadap ke yang depan. Kalau yang besar itu yang belakang, jadi simbolnya menghadap ke belakang. Seperti itu, nggih. Dan selanjutnya anak-anak mengurutkan bilangan cacah 3 angka. Nah, ketika mengurutkan dilihat dulu. Disuruh mengurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar atau sebaliknya dari yang paling besar
ke yang paling kecil. Nggih, nanti dilihat dulu perintahnya seperti itu. Dan yang terakhir, tadi kita belajar tentang SPDP anak-anak. SPDP tentang gerak tari anggota tubuh. Jadi, ada macam-macam anggota tubuh yang digunakan untuk menari. Jika yang digerakkan tangannya itu dinamakan gerakan tangan. Jika yang digerakkan kakinya itu merupakan gerakan kaki. Dan jika yang digerakkan adalah kepalanya, itu merupakan gerakan kepala. Seperti itu. Jangan lupa juga dilihat buku paketnya, nggih, biar lebih paham lagi. Nggih, nanti juga bisa loh anak-anak mempraktekkan gerakan-gerakan tari yang ada di buku paket dengan lagu yang ada di buku paket. Bisa nanti dipraktekkan sendiri di rumah. Oke, alhamdulillah anak-anak sudah selesai kita menyimpulkan materi untuk minggu ini. Dan sebelum Bu In akhiri, seperti biasa, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, anak-anak jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, nanti dikirimkan ke Bu In pelan-pelan, tidak apa-apa untuk 1 minggu ini anak-anak. Sebelum Bu In akhiri juga, Bu In mengucapkan sebentar lagi Idul Adha, selamat Hari Raya Idul Adha untuk anak-anak, Oke anak-anak, Bu In akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Anak-anak hebat kelas 2 Mubuya. Dadah.